Ketika saya ngaji di Darul Mustafa, di antara guru yang saya talaki dengan beliau, di antara Habib Kadim, Habib Musa Kadim Assegaf. Saya ngaji sama beliau. Beliau cerita, saya pernah pengajian ke Eropa. Saya waktu itu ketemu satu orang itu cerita bahwa dia masuk agama Islam. Dulunya kafir, berubah jadi Islam. Tengku, dimen kafir au beis. Kata Habib Kadim, apa penyebab panjenengan dapat hidayah? Beliau cerita, saya ini Beb paling benci sama agama Islam, paling tak senang. Ke Islam tak lebur sama sekali. Saya ini selalu lihat TV, teroris, Afghanistan, Irak. Pokoknya saya punya pikiran Islam itu kejam, teroris, pembunuh, ngebom. Itu pikiranku. Satu hari saya melakukan perjalanan di musim dingin. Di musim dingin ternyata mobil saya macet, terjebak es, saya kedinginan. Kalau saya malam itu tidak keluar dari mobil dengan anak dan istri saya bisa mati kedinginan di tengah es. Terus saya keluar. Saya keluar dari mobil, saya melewati beberapa pepohonan, saya cari rumah terdekat. Tidak ada rumah, Beb. Karena posisi saya di tengah jalan. Ternyata saya dapati satu rumah masih hidup lampunya. Saya mampir ke rumah itu. Akhirnya orang tadi itu datang melewati pepohonan, melewati dingin sambil anaknya kan ngeter. Geluk sareng kaulah Habib. Anaknya celep, kedinginan luar biasa. Sampai saya ketok ke rumahnya rumah tadi itu saya ketok. Permisi, dibuka no pintu. Yes. Siapa yang di depan pintu? Dibilang saya dengan anak saya dan istri saya kedinginan. Bapak minta tolong dibuka no pintu. Butuh tempat istirahat. Dibuka Pak sama yang punya rumah. Ternyata yang punya rumah menyambut dengan hangat. Ketika dipersilakan masuk ke rumah, kaget Pak. Yang orang yang kafir yang kedinginan tadi itu kaget ketika masuk ke rumah itu, kaget tak kerjet. Kenapa? Ternyata di dalam rumah itu ada lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Ternyata orang Islam yang punya rumah. Istrinya goret-goret. Ya. Oh, apa mah? Allah Muhammad. Teroris ini. Malam ini disembelih kita. Positif. Mate pokoknya apa? Malam kawan salah masuk rumah. Ya sudah kita keluar saja. Mau keluar, toleh kanan, toleh kiri, tidak ada rumah lagi kecuali itu saja. Musim dingin dahsyat. Wallahu a'lam minus berapa derajat. Dingin yang luar biasa. Anaknya tidak kuat gerak. Ya dingin ya tidak kuat. Mau diajak jalan tidak kuat sudah. Mau pergi mobilnya mati. Ya mau tidak mau harus di sana. Akhirnya ngomong, sudah dah kita pasrah. Malam ini kita mati apa tidak terserah. Yang penting kita dapat istirahat dulu. Anak-anak tidak kedinginan. Pak yang punya rumah ini keluar sama istrinya sama anaknya, disambut tamunya, dibuatkan minuman, dikasih makanan, dikasih selimut, disuruh tidur di kamar. Pak itu ada kamar kosong, silakan dipakai. Apa katanya si laki? Oh enggak mau, saya tidak mau masuk kamar, saya mau tidur di sini. Karena takut kalau masuk kamar nanti dikunci, habis kita nanti diapa-apakan tidak tahu kita. Lebih baik di tengah rumah kita bisa siaga. Akhirnya Pak, kursi dipinggirkan, dibebekkan kasur, tidur di tengahnya rumah si keluarganya si kafir. Tidur sama anaknya, sama istrinya karena kedinginan, disuruh mandi air hangat, pakai selimut, tidur malam itu dengan pulas. Salah satu anggota keluarga, istrinya bangunkan suaminya. Mas, apa dek? Sampai perhatikan rumah ini ada yang aneh. Diperhatikan, iya kok sepi ya rumah ini ya? Rumah ini kok sepi? Ini sudah jam 2, sudah mau jam 3. Jam sana jam 3:30 sudah pagi. Kok ada yang aneh mas? Kok sepi? Kok tidak ada ciri-ciri si muslim itu ada di rumah ini? Ojo-ojo nimburi nginjepek lading apa? Akhirnya kata suaminya, coba saya cek. Dicek Pak, muter ke rumah itu. Di rumah itu kosong, tidak ada orang. Akhirnya keluar ke rumah karena mau lari, mau cari pertolongan karena takut. Buka pintu, sebelum buka pintu nginceng di jendela. Ternyata si muslim dengan istrinya dan anaknya semua tidur ada di terasnya rumah. Tidur dengan satu selimut saja. Tidur di teras, tamunya di dalam. Kaget. Ini punya rumah kok di luar. Tidak mau dibangunin, tidak mau. Ditunggu pagi. Pagi mereka sholat subuh, habis sholat subuh ketemu sama si kafir. Tanya, sampean kenapa kok ada di luar? Kan dingin, saya saja tidak keluar. Apa kata si muslim yang punya rumah? Kami diajari sama Nabi kami Muhammad SAW
Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan berkah, kedatangan tamu. Sudah lama kami tidak punya tamu. Kami nyesal sama Allah, dosa apa kita nih kalau tidak punya tamu. Malam ini jenengan datang dengan keluarga bawa berkah. Kami takut kalau kami tidur di dalam, sampean sungkan. Mau kamar mandi sungkan, mau ngambil air sungkan. Daripada sampean sungkan nanti di dalam, lebih baik kami keluar di luar. Kami kedinginan tidak apa-apa. Yang penting tamu kami tetap hangat ada di dalam. Karena ini didikan Nabi kami Muhammad SAW. Nangis Pak. Tamu ini kan ngeter, nangis. Ya Allah. Katanya si kafir tadi mengatakan, "Oh my God, oh Tuhan, puji Tuhan, ini gimana ini? Kok bisa kamu seperti ini? Saya tuh tahu Islam itu teroris, mate ngebom, macam-macam. Bahwa itu kan cuma TV. Kalau nyatanya tidak seperti itu." Langsung seketika itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk agama Islam. Karena sebab apa? Melihat akhlak mulia yang ditunjukkan oleh mereka orang-orang Muslim yang mengambil akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau mau merubah orang yang jelek jadi bagus, jangan ditunjukkan hal-hal yang tidak baik. Tunjukkan akhlak yang baik, mereka akan katut sama kita. Jangan dituruti, biar mereka ikut sama kita, nanti mereka akan merasakan nikmatnya agama Islam. Begini akhlak tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang diamalkan, bukan hanya memberikan hidayah, tapi memberikan orang yang kafir menjadi muslim. Begini tuntunan dari Nabi Muhammad SAW.